Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza muttaqun. Ibtida'an bi kitabillahi al-aziz kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa habna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab idh 'urida 'alayhi bil 'ashiyyi as-safinatul jiyad faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dhikri rabbi inni ahbabtu hubbal khairi an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab rudduha alayhi fatafiqa mas'an bis-suqi wal a'naq. Dan kami telah anugerahkan kepada Dawud Sulaiman. Sebaik-baik hamba adalah dia. Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah ketika pada suatu sore dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tegak berdiri lagi kencang berlari. Lalu dia berkata, sesungguhnya aku menyukai harta dunia berupa kuda ini yang membuat aku tersibukkan dari mengingat Tuhanku sampai matahari terbenam. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu dia mengusap-usap kaki dan leher kuda itu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ayat terdapat dalam surat Shad, surat ke-38. Kita telah sama-sama mendengarkan lafaz dan terjemah, dan kita akan segera memasuki ke dalam tafsir yang lebih rinci tentang ayat ini. Memang berbeda antara terjemah dengan tafsir. Terjemah tentu sudah mengandung tafsir, meskipun secara ijmali, secara global, secara umum. Hanya saja penterjemah Quran dia harus menguasai dua bahasa. Di samping bahasa Arab yang menjadi bahasa Quran itu sendiri, dia juga harus menguasai bahasa yang hendak dia terjemahkan ke dalamnya. Ya, kalau terjemah Indonesia berarti dia harus dua bahasa, bahasa Arab dan bahasa Indonesia tentunya. Kalau terjemah bahasa Inggris, di samping dia menguasai bahasa Arab, dia juga menguasai bahasa Inggris. Jadi lebih susah mana? Penafsir Quran atau penerjemah Quran? Penerjemah Quran ya. Kadang-kadang kita menganggap ya cuma bisa terjemah doang, bisa tafsirnya enggak? Padahal sebenarnya penterjemah Quran dia mesti menguasai bahasa lagi yang tidak dikuasai oleh penafsir Quran. Sebenarnya penterjemah Quran dia harus nambah satu ilmu lagi, ilmu bahasa yang hendak dia terjemah. Saudara-saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Dalam ayat ini kita dapat informasi bahwa Allah menganugerahkan kepada Daud Sulaiman. Pertama, bagi penafsir Quran, dia memang harus mengetahui nama-nama nabi, karena banyak nama dalam Al-Quran disebut dan tidak semuanya nabi. Sehingga kalau disebut nama Daud, dia mesti tahu sebagai penafsir Quran, oh ini Daud yang nabi. Disebut nama Sulaiman, dia juga tahu, oh Sulaiman ini nabi. Kalau disebut nama Luqman, dia mesti tahu Luqman itu nabi atau bukan? Bukan. Ada gak di Quran? Ada. Siapa nama lagi di Quran? Zaid, nabi bukan? Nggak ada nabi namanya Zaid. Tapi ada nama Zaid di dalam Al-Quran, disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Imran, disebut dalam Al-Quran. Ada Maryam, dia nabi itu bukan? Tentu bukan, ya, karena dia seorang perempuan. Tidak ada nabi yang perempuan. Kalau ada nabi perempuan, pasti bukan nabi sebutannya. Mau gak mau bahasa Arab bilangnya nabiyah. Nabi perempuan adalah nabiyah. Kalau laki-laki ya nabi, kalau perempuan nabiyah. Seperti muslim, muslimah, kan gitu. Mukmin laki-laki, kalau perempuan mukminah, kan gitu. Jadi Maryam itu ya perempuan. Tetapi untuk nama perempuan cuma ada satu doang di Quran, yang Maryam itu. Nama satu orang perempuan di Quran ya satu, Maryam. Tapi nama laki-laki banyak di Quran. Maka penafsir Al-Quran harus mengetahui mana yang nabi, mana yang bukan. Wahabna li Daud Sulaiman. Imam Ibnu Katsir berkata, yaqulu ta'ala mukhbiran annahu wahaba li Daud Sulaiman ay nabiyyan. Dan kami telah anugerahkan kepada Daud seorang putra yang bernama Sulaiman, yang juga seorang nabi. Dari mana indikasi dia itu adalah nabi? Dari mana indikasi dia itu adalah seorang putra? Tentu penafsir Quran akan lihat dan bandingkan dengan ayat-ayat yang lain. Misalnya akan dibaca dalam ayat yang lain, wa waritha Sulaiman Daud, dan Sulaiman mewarisi Daud. Nah, kata-kata mewarisi inilah yang mereka dapat menangkap bahwa Sulaiman itu adalah putra Nabi Daud, dan pasti putra kandung. Gak mungkin dia anak angkat, karena anak angkat itu tidak akan menjadi ahli waris, ya. Berbeda di sebagian orang di negeri kita yang karena tidak mengerti, ya, kepada hukum ahkam Quran, anak angkat pun seolah-olah menjadi anak kandung, sehingga dibagi warisan kepada dia. Padahal tidak. Jalurnya bukan warisan kalau anak angkat itu. Dia boleh lewat jalur wasiat misalnya. Nah, jadi penafsir Quran melihat bahwa Sulaiman ini anak kandung daripada Nabi Daud, karena Allah sebut dia mewarisi Daud. Wa warisa Sulaimanu Dauda. Tetapi yang disebut dengan anugerah ini bukan warisan berupa harta, ya. Karena memang begitu, orang kaya mewariskan harta. Kalau raja-raja mewariskan tahta, kan gitu. Bapaknya raja, meninggal, turun ke siapa? Ke anak, mewariskan tahta. Bahkan sebagian orang Arab jahiliyah mewariskan wanita. Kalau seorang lelaki punya istri banyak, ya,
maka hanya ibu kandungnya saja yang tidak bisa turun jadi waris. Tapi istri-istri bapak yang lain bisa jadi waris, turun ke anak. Begitu rendahnya kedudukan perempuan di masa jahiliyah, sampai akhirnya Allah mengutus Nabi Muhammad, diangkatlah perempuan itu. Mereka bukan warisan, tetapi mereka menjadi orang yang berhak menerima waris. Jadi apa yang menyebabkan Nabi Sulaiman disebut dengan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia itu menjadi nabi juga. Sebagaimana Daud itu nabi, Sulaiman itu juga nabi. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, wa warisa Sulaiman Dawuda ay fin nubuwah. Sulaiman mewarisi Daud sesuatu yang tidak didapatkan oleh anak-anak Daud yang lain, yaitu kenabian. Kenapa? Karena kalau bicara warisan harta, tahta dan wanita, Nabi Daud bukan punya anak satu, anaknya banyak. Jangan kata anak, bahkan istrinya pun banyak. Berapakah istri Nabi Daud? Wa illa faqad kana lahu banuna ghairuh. Ya. Anak Nabi Daud itu bukan cuma Sulaiman doang, tetapi juga banyak ada yang lain. Fa innahu qad kana indahu mi'atu imra'atin harair. Karena Nabi Daud itu punya istri 100. 100. Kalau kita mah nolnya gelinding kemana nggak tahu, tinggal angka satunya doang. Tapi Nabi Daud istrinya 100. Nah kalau satu istri aja kadang-kadang melahirkan kesebelasan, berapa anak ya? Kalau seandainya istrinya 100. Jadi kalau masalah anak banyak, istrinya juga banyak. Nabi Sulaiman juga diceritain dalam tafsir Ibnu Katsir, istrinya juga sama 100. Bapak dengan anak sama-sama punya istri banyak 100. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Sulaiman itu terbedakan dengan anak-anak yang lain karena dia mewarisi nubuwah, kenabian. Maka muncul satu pertanyaan, apakah bisa kenabian itu diwarisi? Ya sebenarnya tidak bisa. Ya, enggak secara otomatis seorang nabi melahirkan anak yang juga nabi, enggak bisa diwarisi sebenarnya kenabian itu, enggak bisa. Nabi Nuh dia punya anak, boro-boro jadi nabi, malah jadi orang yang durhaka, itu kan bisa begitu. Jadi enggak otomatis seorang nabi melahirkan anak kemudian anaknya juga menjadi nabi. Maka untuk skenario itu Allah Subhanahu wa taala buat Nabi Muhammad itu setiap melahirkan anak laki-laki meninggal dalam kondisi masih anak-anak, masih kecil, belum sempat jadi orang dewasa ya. Punya anak namanya Abdullah meninggal, punya anak namanya Qasim meninggal, punya anak namanya Ibrahim meninggal, yang laki-laki. Tapi kalau perempuan anak Nabi ya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, yang perempuan-perempuan hidup sampai dewasa, sampai menikah, sampai punya anak ya. Bahkan sampai dengan Fatimah nanti punya keturunan yang disebut dengan Zuriyatul Rasul, sampai nanti ya di sebagian akidah daripada orang-orang Islam ada Al-Imamul Mahdi, itu dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya tidak otomatis kenabian itu terwarisi. Maksud daripada penjelasan dalam tafsir ini hanya untuk membedakan mana yang disebut anugerah pada diri Sulaiman. Apakah karena harta, tahta dan wanita? Tidak, karena dia juga seorang nabi berbeda dengan anak-anak Daud yang lainnya. Nabi Daud alaihissalam itu menyadari tentang kenabian Sulaiman setelah terjadi Q&A, question and answer. Sebagai seorang ayah, dia tanya kepada anaknya untuk melihat kecerdasan daripada anaknya itu. Dan ini umum, nabi-nabi yang lain itu selalu
dia berdiskusi, berdialog, ya, berkomunikasi dengan anak-anak. Misalnya Nabi Yakub, ya, dia berdiskusi dengan Yusuf. Ya. Maka Nabi Yusuf yang masih kecil itu nggak sungkan cerita dengan ayah tentang mimpi yang dia lihat dalam tidur. Ayah, aku mimpi lihat 11 bintang, 1 matahari dan 1 bulan. Semuanya sujud kepada saya. Nggak sungkan tuh anak cerita kepada ayah. Maka ayahnya ajak diskusi. Nah, kalau cerita kayak gini, kamu jangan cerita-cerita ya ke saudara-saudara kamu ya. Simpen aja buat diri kamu ya. Dan kamu telah cerita sama ayah, tapi jangan cerita ke yang lainnya. Nanti kalau cerita baik, setan nggak suka. Nanti saudara-saudaramu akan dipakai oleh setan, membuat tipu daya, menggagalkan kebaikan yang kamu cita-citakan atau kebaikan yang sudah diperlihatkan dalam mimpimu itu. Terjadi diskusi, dialog dengan anak. Jadi bagian penting dari tarbiyatul aulad, pendidikan anak, adalah adanya tanya jawab, diskusi ya, dengan anak. Maka Nabi Ibrahim juga sama. Kalau Nabi Ibrahim cerita, nah ayah lihat dalam tidur, ayah ini menyembelih kamu. Gimana tuh? Coba tunjukkan pendapat kamu. Maka Nabi Ismail bilang, ayah lakukan apa yang Allah perintahkan. Insya Allah kau akan dapati aku termasuk orang yang sabar. Jadi anak cerita kepada ayah, ayah cerita kepada anak tentang mimpi yang mereka lihat dalam tidur. Nabi Sulaiman dia cerita, dia berdialog dengan anaknya di waktu terjaga. Apa kata Nabi Daud? Ya. Kata Nabi Daud, ya bunai, wahai anakku, ma ahsanu, apakah yang paling bagus? Maka dijawab sakinatullah wa iman. Yang paling bagus itu ketenangan dari Allah dan iman. Jawabannya cakep. Nabi Sulaiman bilang ketenangan yang dari Allah dan iman kepadanya itu adalah sesuatu yang paling bagus. Karena kalau ketenangan dari selain Allah itu nggak bagus. Tenangnya dari duit misalnya, tanggal muda doang dia tenang, tanggal tua mulai gelisah lagi ya. Kalau tenang itu dari hiburan, ketika dia datang ke panggung hiburan dia tenang, ketika panggungnya bubar kembali gelisah lagi. Kalau ketenangan di pantai, ketenangan itu di puncak gunung, melihat sunset atau sunrise, matahari tenggelam atau matahari terbit, maka ketenangan yang seperti itu akan mudah hilang. Tetapi kalau sakinatullah, ketenangan yang dari Allah, Allah tidak akan pernah hilang. Nabi Sulaiman jawab dengan jawaban yang cerdas. Yang paling bagus itu adalah sakinatullah wa iman. Nah, apa yang paling buruk? Kufrun ba'da iman. Yang paling buruk itu kafir setelah iman. Pagi-pagi beriman, sore-sore kafir, itu buruk. Sore-sore beriman, ketika pagi berubah jadi kafir, itu buruk. Kata Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, fama ahla, apakah yang paling manis? Yang paling manis itu rauhullah baina ibadi, kelapangan, semangat, kerukunan yang ada di antara hamba-hamba Allah. Itu yang paling manis ya. Tentu kita bisa langsung menangkap ya. Semewah apapun kendaraan kita, kalau kita ribut sama pasangan di dalam kendaraan ya, yang satu pengen pasang AC nomor sekian, yang satu enggak mau, ribut, enggak manis lagi tuh kendaraan tuh. Meskipun Palisade, Alfa, Tionic, kendaraan-kendaraan yang sudah angkanya 1 eman, tetap enggak manis enggak. Rumah yang megah, kasur yang empuk, kalau ada berantem enggak rukun dalam rumah tangga, apakah manis? Pahit. Demikian juga di tengah-tengah masyarakat. Kalau kondisi masyarakat itu ya tidak rukun, damai, maka jadi pahit kehidupan.
Maka Nabi Sulaiman bilang, Rauhullah baina ibadi. Yang paling manis itu adalah kerukunan, ketenangan, ya, kelapangan, ya, rahmat Allah yang tersebar di antara hamba-hambanya. Fama abrak, apakah yang paling sejuk? Yang paling sejuk itu kata Nabi Sulaiman, afullah anin nas wa afun nas ba'dihim an ba'd. Yang paling sejuk itu pemaafan. Ya, hati ini terasa sejuk kalau sudah dapat pemaafan, baik dari Allah ataupun dari sesama manusia. Orang kalau berantem hatinya pasti panas. Orang itu kalau dia ada kesalahan bertengkar dengan Tuhannya juga hatinya akan panas. Maka yang paling sejuk itu adalah berdamai, saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Disitulah Nabi Daud, fa anta nabiyyun, kamu ini memang nabi. Terlihat dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh seorang nabi. Karena di antara sifat nabi itu yang wajib adalah fatonah. Nabi itu harus cerdas, nggak boleh nabi itu bodoh. Ya, nggak boleh nabi itu dungu, nggak boleh. Nabi itu harus fatona, harus cerdas. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan sosok Sulaiman yang merupakan putra Nabi Daud yang seorang nabi itu, maka Allah mengajak para pembaca Quran atau pendengar Al-Quran mengambil kisah, sebagian daripada kisah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Karena Sulaiman itu Allah sebut nikmal abdu, sebaik-baik hamba, ya. Jadi kalau dituliskan itu SH begitu. Nabi Sulaiman dapat gelar apa, Pak? SH, bukan sarjana hukum, tetapi sebaik-baik hamba. Kenapa dia disebut dengan sebaik-baik hamba? Innahu awwab, sesungguhnya dia adalah orang yang sangat taat. Begitu terjemah kita, orang yang sangat taat. Sebenarnya nggak mencukupi kalau terjemahnya itu sangat taat, karena awwab itu sendiri artinya kembali sebenarnya, ya. Dari aibun, orang yang pulang, orang yang kembali. Maka memang betul menterjemah Quran itu lebih sulit daripada menafsirkan Al-Quran. Karena kadang-kadang kita sebagai penterjemah tidak mendapatkan padanan kata yang pas dalam bahasa kita, apa yang pas nih, ya, maka dia mesti cari tafsirnya dulu, baru dari tafsirnya diterjemahkan ke bahasa kita. Kenapa dicari tafsirnya? Karena tidak langsung menemukan kata yang pas, ya, gitu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam tafsir sebenarnya awal itu adalah kasirut ta'ah wal ibadah wal inabah ilaihi. Banyak taatnya, banyak ibadahnya, dan banyak kembalinya kepada Allah. Bisa gak kita kira-kira mendapatkan percikan daripada karakter Nabi Sulaiman itu awal? Kemungkinan bisa, percikannya, ya. Misalnya kita sadar tadi malam banyak kelalaian, apalagi maksiat misalnya, maka nanti pagi nih ketika matahari mulai meninggi, dia akan memanaskan permukaan bumi. Nah, kalau di Arab itu anak onta dia mulai bangun karena mulai terasa panas bagian perutnya menyentuh bagian pasir. Ketika dia bangun, namanya tarmadul fisal. Kata Nabi, ada sholat orang-orang awabin, sholatul awabin. Kita pernah dengar kan istilah sholatul awabin? Pernah dengar? Apa itu sholatul awabin? Kata Nabi, sholatul awabin yaitu sholat yang dikerjakan hina tarmadul fisal, ketika anak onta bangun mengangkat perut karena pasir mulai terasa panas. Jadi sholat duha yang dikerjakan di waktu itu diistilahkan oleh Nabi sholatul
awwabin. Atau kita merasa banyak dosa dan kesalahan serta kelalaian di siang hari, maka setelah matahari tenggelam antara maghrib dengan isya ada juga sholatul awwabin. Ya, biasanya masyarakat kita nih, ya, orang-orang kita itu ada mengerjakan dengan nama sholatul awwabin, sholat 6 rakaat di antara maghrib dengan isya. Intinya sih, orang yang merasa bersalah, bermaksiat, lalai di waktu pagi, dia kembali kepada Allah antara maghrib dengan isya dengan mengerjakan sholatul awwabin. Atau orang yang merasa atau sadar dia salah, banyak dosa di malam hari, maka dia kembali kepada Allah di waktu pagi dengan mengerjakan salat duha. Dan itulah disebut dengan sholatul awwabin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi Sulaiman dia mendapatkan gelar dari Allah itu ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba adalah dia, sungguh dia itu orang yang sangat taat, banyak ibadah dan sering kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kisah kembalinya Nabi Sulaiman yang hendak diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini? Allah berfirman, "Idh urida alaihi bil asyi safinatul jiyad." Di suatu sore ditampilkanlah di hadapannya itu safinah, kuda-kuda. Ya, dalam terjemah disebut berdiri tegak. Kuda-kuda berdiri tegak. Padahal dalam tafsir nggak begitu. Ya. Dalam tafsir yang ditafsirkan oleh seorang tabi'in yang bernama Mujahid, kuda itu disebut dengan safinah ketika dia hanya berdiri di atas 3 kaki. Kalau bayangan kita berdiri tegak gimana Pak? Ada orang kaki 2 disebut tegak, berarti dua-duanya dipakai buat berdiri. Kalau kuda kakinya berapa? 4 disebut tegak, berarti kalau 4-4-nya dia pakai untuk berpijak. Tetapi justru dalam tafsir berbeda dengan terjemah. Terjemah ini adalah safinat, kuda yang berdiri dengan tegak. Tapi dalam tafsir justru kuda ini berdiri dengan 3 kakinya dan hanya menyentuhkan kuku kakinya untuk kaki yang keempat. Kira-kira kalau satu kaki dibuat nyantai, ya, itu kelihatan bagus gak kuda? Misalnya bapak nih, kaku waktu foto, kaku berdiri tegak gitu. Kata tukang fotonya, lentur dikit kenapa? Coba, yang satu tuh jangan tegak-tegak banget gitu. Artinya gak tegak dua-duanya. Yang satu disuruh buat lentur. Sama ketika posisi duduk juga sama. Itu jangan kaku begitu duduknya, agak santai dikit gitu. Nah, jadi sebenarnya safinat malah berdiri dengan santai. Dia hanya berdiri dengan 3 kakinya, yang satunya nyantai dia. Nah, kelihatan pose yang bagus. Safinat, yaitu allati taqifu ala salas, kuda yang berdiri di atas 3 kaki, sementara kaki yang keempat hanya disentuhkan kukunya saja, bukan sebagai pijak. Dan itu adalah pose berdiri yang paling indah pada kuda. Berbeda dengan anjing ketika kencing. Dia 3 kaki juga. Anjing kalau kencing diri di atas 3 kaki, yang satu diangkat belakang, dia kencing. Nah, itu pose yang paling buruk. Itu pose ketika anjing kencing. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam dia sangat takjub melihat kuda-kudanya tersebut berdiri dengan indahnya. Ya. Ditambah kuda itu ketika berlari, larinya cepat sekali. Ditambah kelihatan bagus melihat kuda-kuda berlari. Maka ada orang suka nonton pacuan kuda, karena memang indah melihat kuda itu berlari, itu indah kuda itu. Maka penampilan kuda-kuda tersebut membuat Nabi Sulaiman itu, ya, lupa, nisya, dia lupa
bahwa dia belum sholat asar. Allah sebut terus ini. Idh uridu alaihi bil asyi safinatul jiyad. Di suatu sore ditampilkanlah di hadapannya kuda-kuda yang indah ketika berdiri dan kencang ketika berlari. Lalu dia berkata, inni ahbabtu hubbal khair. Sungguh aku sangat menyukai harta benda dunia. Jadi khair dalam bahasa Arab itu artinya bisa juga harta benda. Kalau kita terjemahin khair apa? Asyahidtum anna hazal mayyit min ahlil khair. Khair, kita bilang itu khair, apa khair? Baik, ya. Kaifa hal? Khair, baik. Khair dalam bahasa Arab itu bisa juga artinya harta benda. Ya. Allah memberikan sifat bagi harta benda dunia itu sebagai khair, kebajikan. Hanya orang-orang yang kadang-kadang menyalahgunakannya sehingga menjadi keburukan. Maka ya, kita jangan anti dengan harta itu, karena sebenarnya harta itu kebaikan. Kalau harta itu yang baik dipegang oleh orang buruk, maka jadi keburukan. Ya, duit dipegang sama orang dermawan, kebaikan dipegang orang baik, jadi baik kan? Baik. Tapi kalau duit dipegang sama tukang judi, jadi baik atau buruk? Jadi buruk, ya. Dipakai main judi, ya. Judi online. Akhirnya habis duitnya, dikasih bantuan sosial, dipakai lagi main judi lagi, ya habis lagi. Jadi kalau kebaikan dipegang sama orang buruk, ya jadi buruk. Kebaikan dipegang orang baik, jadi baik. Jadi harta benda itu dunia itu kebaikan sebenarnya. Maka kata Nabi, sebaik-baik harta adalah yang dimiliki oleh orang baik. Maka orang baik jangan kalah saing sama orang buruk. Orang baik jangan kalah saing sama orang jahat. Orang baik ya jangan ngiri sama orang-orang baik yang punya duit. Ya. Seperti Imam Malik disinggung, disindir. Ini imam, ahli fikih, ulama, kok cinta dunia, duitnya banyak banget. Ngitung duit di ruang tamu, Imam Malik ngitung duit di ruang tamu. Muridnya yang juhud, waduh, guru saya cinta dunia banget. Tanya aja Imam Malik, kamu suka duit ini diserahkan ke orang yang jahat? Kamu suka, kamu rela kalau duit ini diserahkan kepada orang buruk? Ya enggak lah, nanti orang jahat dipakai buat jahat, orang buruk dipakai buat buruk. Ya udah, sekarang kalau memang duit ini ada dimiliki oleh orang baik, kenapa kita marah? Kenapa kita tidak suka? Artinya apa? Artinya memang harta benda dunia itu asalnya adalah khair, kebaikan. Allah bahasakan itu. Dalam ayat ini Nabi Sulaiman menyatakan itu. Inni ahbabtu hubbal khair. Sungguh aku sangat menyukai harta benda ini. Dan di antara harta benda yang disukai manusia adalah kendaraan. Jadi kuda ini adalah simbol bagi kendaraan. Ada banyak dalam Al-Quran. Zuyyina linnas hubbus syahawat. Dihias untuk manusia, ya. Jadi kelihatan bagus syahwat. Syahwat itu apa, Pak? Kalau kita itu seringkali kalau syahwat itu seksnya, ya kan? Birahi. Kalau kita sebut syahwat itu birahi, yang mengarah kepada seks, ya. Dia mau orangnya nafsuan, ngeliat lukis gitu aja langsung nafsu. Nggak boleh ngeliat jidat licin, bahasanya begitu. Dan syahwat itu banyak, bukan cuma perempuan. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa. Memang pertama yang disebut syahwat itu perempuan. Yang kedua banin, anak-anak juga itu termasuk syahwat. Siapa orang yang gak pengen punya anak? Pasti semua orang pengen punya anak. Ketika mereka sudah menikah, lama berumah tangga, ketemu teman lama, yang ditanya apa?
anak berapa nih anaknya sekarang kan gitu. Wah udah belum punya nih anak nih, rumah udah punya, mobil udah punya, karir udah mantep, tapi belum satu nih belum punya anak. Nah, artinya apa? Anak itu termasuk syahwat. Orang ingin punya anak. An-nisa wal banin wal qanatir minaz zahab wal fiddah, emas, perak, perhiasan, simpenan, ya, deposito, ya, investasi, ini termasuk syahwat. Apalagi wal khailil musawwamah, kuda, kendaraan, wal hars, ladang, sawah, ini termasuk syahwat semua. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi Sulaiman sadar bahwa kecintaannya kepada harta berupa kuda, transportasi darat yang dia miliki telah membuatnya lalai dari mengingat Allah, mengerjakan sholat di waktu asar, hatta tawarat bil hijab, sampai matahari tenggelam belum mengerjakan sholat asar. Ngapain? Ngeliatin kuda-kuda. Apalagi kalau dalam cerita Israiliyat, Pak, Israiliyat, kuda-kuda Nabi Sulaiman itu punya sayap, ya, punya sayap. Kebayang nggak, Pak? Kuda punya sayap, nggak kebayang kita. Tetapi cerita itu ada. Aisyah istri Nabi yang ceritain. Ya, Aisyah istri Nabi, ketika waktu itu Nabi pulang ke rumah, dibuka pintu, maka angin berhembus, salah satu sapir terbang, kelihatan mainan-mainan Aisyah. Aisyah sebagai seorang anak perempuan, dia itu punya mainan. Di antara mainan yang dilihat sama Nabi itu ada kuda, tapi punya sayap. Maka kata Nabi, "Mahaza ya Aisyah?" Apa tuh Aisyah tuh yang tengah-tengah mainan tuh? Kuda. Kok kuda ada sayapnya, kata Nabi? Kata Aisyah, "Ama sami'ta anna li Sulaiman?" Tidakkah kau dengar bahwa Sulaiman itu punya kuda, yang mana kuda-kuda itu punya sayap? Maka Nabi tertawa mendengar perkataan Aisyah yang menerima cerita Israiliyat bahwa kuda itu punya sayap. Tapi kita bagi umat Islam, sama Nabi dikasih panduan untuk cerita-cerita Israiliyat. Maka penafsir Quran pun harus tahu mana yang kisah Israiliyat, mana yang bukan. Yaitu la tusaddiqu wa la tukadzibu. Kisah Israiliyat jangan dibenerin, juga jangan dibohongin. Udah iyain aja, ya, tampung aja, nggak usah dikomentarin. Ya, kisah-kisah Israel lihat, jangan dibenerin, jangan dibohongin. Kata Nabi, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. "Wa haditsu an bani Israil wala haraj." Ceritain aja kisah-kisah Israiliyat, nggak apa-apa, kata Nabi, nggak apa-apa. Makanya Aisyah cerita, ya, tetapi nggak boleh disandarkan kepada Nabi Muhammad. Kata beliau, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku, maka siapkanlah tempat duduknya dari api neraka. Yang penting nggak boleh nisbatkan kepada Nabi gitu. Ente mau ngomong apa aja, ya udah tampungin, dengerin. Tapi kalau dinisbat pada Nabi, mesti diingetin. Kayak Nabi ngomong begini, bisa ngomong sama jin misalnya, bisa ngomong sama semut misalnya. Hari ini ada orang gitu, Pak, ya, bisa bahasa apa namanya, Suryani katanya. Nah, kalau mau bohong harus dibohongin, gitu ya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam, dia cerita dalam ayat ini bahwa dia belum mengerjakan sholat asar sampai dengan matahari tenggelam. "Inni ahdabtu hubbal khair an zikri rabbi hatta tawarat bil hijab." Maka beliau merasa bersalah. Tetapi di sini ada pertanyaan, Pak, mungkin nggak bagi seorang nabi seperti itu?
sampai lupa ngerjain sholat asar? Mungkin nggak? Ya mungkin saja, karena ayat yang cerita, Allah yang menceritakan, Nabi Sulaiman lupa. Terjadi gak pada Nabi Muhammad? Iya. Nabi Muhammad pernah tersibukkan oleh suatu keadaan sehingga beliau matahari tenggelam belum sholat asar. Yaitu ketika perang Khandaq. Ketika umat Islam tuh mesti capek menggali parit, ya, karena musuh udah siap menyerang. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang menjelang maghrib sambil mencaci maki orang-orang kafir. Dia bilang, ya Rasulullah, sampai sekarang nih udah mau maghrib saya belum sholat asar, kata Umar. Ya, sampai sekarang udah mau maghrib saya belum sholat asar. Kata Nabi, wallahi ma shallaituha. Demi Allah, saya juga sampai sekarang belum berhasil mengerjakan sholat asar, kata Nabi. Maka matahari pun tenggelam. Maka cepat-cepat semua berwudu. Umar, Nabi, sahabat berwudu, sholat asar di waktu sholat maghrib. Nanti terjadi, ya. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Kami akan bacakan Quran kepada Muhammad Nabi, maka jangan sampai kamu lupa, kecuali yang Allah kehendaki. Dengan tujuan apa Allah menghendaki kelupaan pada seorang nabi? Supaya umatnya yang pelupa itu, kita nih yang sering lupa, nanti punya solusi, punya cara, ya, bagaimana kembali kepada Allah setelah lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya sholat itu bisa dan tetap harus dikerjakan meskipun telah keluar dari waktunya. Karena memang saya sering dulu juga dengar, khususnya ibu-ibu, kalau udah kesiangan subuh bangun jam 6, matahari udah terbit, ya, tuh ibu-ibu nggak sholat subuh lagi katanya. Udah habis waktunya Pak Ustaz, udah di luar waktunya. Nah kita mah sholat duha aja sekarang katanya. Oh nggak begitu ibu. Sholat wajib meskipun telah keluar waktunya, dia tetap wajib dikerjakan, ya. Dengan bahasa fikih namanya sholat qadha. Kalau di dalam waktu namanya adaan, kalau di luar waktu namanya qadhaan, tetapi tetap wajib. Maka Nabi Sulaiman bilang, ini udah tenggelam matahari saya belum sholat asar gara-gara ngeliatin kuda-kuda ini. Maka disuruh orang bawa kembali kuda-kuda itu, dikumpulin kembali, dielus-elus leher tuh kuda, dielus-elus, diusap kaki tuh kuda. Maksudnya dalam tafsir disembelih oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kayak kemarin lebaran haji, dielus gitu sapi itu pas mau disembelih, dielus dulu kan, dipegang lehernya, dipegang-pegang kakinya, maksudnya itu disembelih. Maka Sulaiman menyembelih kuda-kuda tersebut dalam rangka pertaubatan kepada Allah, karena telah dibuat lalai oleh kuda tersebut dari mengerjakan salat asar. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada pelajaran yang mau diambil, khususnya dalam tafsir Ibnu Katsir. Yang dituju adalah satu buah ilmu yang diajarkan sama Nabi Muhammad kepada seorang Arab Badui, di mana ada satu riwayat, ya, seorang Arab Badui pernah bertemu dengan dua orang yang sedang berangkat menuju Baitullahil Haram. Lalu dia bilang, tangan saya ini pernah dipegang sama Nabi. Tangan saya pernah dipegang sama Nabi Muhammad SAW. Ditarik saya mendekat. Lalu Nabi bilang, mau gak saya ajarin satu ilmu sama kamu? Dia bilang, bala, tentu mau ya Rasul. Ajarkan satu ilmu kepadaku ya Rasul. Maka Nabi bilang, innaka la tada'u syai'an ittiqa Allah illa a'taqallahu khairan minhu. Sesungguhnya kamu itu
kalau bisa meninggalkan sesuatu karena Allah, meninggalkan sesuatu karena Allah, illa a'taqallahu khairan minhu, kecuali Allah pasti memberimu ganti yang lebih baik. Ini ilmu ini Pak. Tinggalkan sesuatu karena Allah. Hari ini banyak orang nggak berani meninggalkan sesuatu karena Allah. Sehingga apa? Sehingga menempuh jalan yang haram untuk mendapatkan sesuatu. Padahal janji dari Nabi, tinggalkan itu karena Allah, maka Allah akan ganti yang lebih baik. Jangankan yang haram, bahkan ada yang mubah ditinggalkan karena Allah, maka Allah akan ganti yang lebih baik. Tadi Nabi Sulaiman punya kuda, halal gak? Halal punya kuda. Tetapi ketika dia sembelih kuda-kuda itu karena Allah, apa hasilnya? Allah ganti yang lebih baik. Dalam tafsir disebutkan akhirnya setelah Sulaiman menyembelih kuda-kudanya itu, Allah tundukkan angin, wasakharna lahu rih tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab. Kami tundukkan angin sebagai kendaraan Sulaiman. Yang dulu dia menempuh dengan kuda-kudanya perjalanan 1 bulan, dia tinggalkan kuda-kuda itu, kami ganti dengan angin yang bisa menempuh perjalanan 1 bulan hanya dalam waktu 1 duha saja, di pagi hari sampai, atau hanya di waktu sore saja. Guduha syahrun wa rawahuha syahrun, kata Allah. Dulu Sulaiman punya kendaraan sebulan perjalanan, sekarang ditempuh dengan 1 kali pagi saja ataukah 1 kali sore saja. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan mentadabburi ayat-ayat ini, kemudian merenungkan, mudah-mudahan kita mendapatkan kekuatan untuk bisa meninggalkan apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada takut kepada Allah, bahkan bisa lebih meningkat. Jangankan yang haram, sesuatu yang halal pun tetapi tidak begitu baik, maka kita tinggalkan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang hendak saya sampaikan di pagi hari ini. Jika ada soal atau diskusi, saya persilakan. Iya. Apabila kita lupa atau tidak tahu melakukan suatu ibadah, misalkan perjalanan kita salah menghadap kiblat, kemudian diingatkan orang yang belum tahu, itu kita harus mengulang lagi atau usah, atau jumlah rakaat kita tahu bahwa itu diingatkan itu kurang misalkan, apa kita harus mengulang lagi sholatnya? Baik. Pertama, kita harus mengetahui syarat dan rukun sholat. Nah, menghadap kiblat itu adalah bagian daripada syarat daripada mengerjakan sholat. Jadi orang yang mau sholat, syaratnya dia harus mengetahui arah kiblat. Jadi harus diketahui sebelum dia masuk dalam sholat. Sebagaimana wudhu itu adalah syarat, ya, atau suci, maksudnya suci dari hadas besar, hadas kecil, suci dari najis pada pakaian, badan dan tempat, itu adalah syarat, sesuatu yang harus dipenuhi sebelum orang mengerjakan sholat. Maka seseorang itu harus beristihad tentang arah kiblat. Kalau dia tidak mengetahui informasi dan tidak tahu tentang arah kiblat sebelum mengerjakan sholat wajib, berarti ya. Kalau sholat sunnah itu ada lebih ringan lagi. Maka dia beristihad arah kiblat. Ternyata setelah dia masuk dalam sholat, ada orang datang kasih tahu bahwa salah kiblatnya. Maka di dalam kondisi sholat itu dia wajib berubah, merubah arah kiblatnya kepada info yang lebih valid, yaitu dari orang yang datang yang mengetahui dengan pasti arah daripada kiblat wajib.
Karena dulu ada namanya Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Nabi setelah hijrah ke Madinah 16 bulan itu sholatnya ngadep ke Masjidil Aqsa. Bahkan Nabi dulu ketika di Mekah, meskipun sholat ngadep Ka'bah, tetap Nabi ngambil bagian Ka'bah sisi yang ke arah Masjid Aqsa. Jadi memang Masjidil Aqsa itu punya kaitan ya dengan kiblat kita orang Islam. Nabi sholat di Ka'bah tapi ngambil bagian Ka'bah yang ke arah Al-Aqsa. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, maka Nabi menghadapnya kemana? Al-Aqsa, ke Palestina. Sampai Nabi dicela sama orang-orang Yahudi. Nabi minta dan berharap kepada Allah agar berpindah bisa menghadap ke Ka'bah, dikabulkan oleh Allah. Nah, kondisi itu sahabat lagi pada sholat ngadap ke Aqsa. Lalu disampaikan sama orang lain, arah kiblat udah diganti. Allah Subhanahu wa taala telah turunkan perintah kepada Nabi untuk menghadap syatr Masjidil Haram. Maka mereka langsung merubah arah kiblat. Maka ada masjid bersejarah namanya Masjid Qiblatain. Jadi kalau kita dikasih tahu arah kiblat, kita wajib merubah arah kiblat kita. Kalau udah selesai gimana Pak Ustaz? Udah selesai nih. Terus orang bilang, itu salah arah kiblatnya. Gimana tuh? Maka yang paling bagus ya diulang, karena ada khilaf. Ada khilafiyah di antara ulama. Maka yang paling bagus kita ulang saja sholat kita. Diulang, sholat menghadap ke arah kiblat. Jadi yang satu itu wajib, yang pengulangan itu contohnya nafil, jadi ibadah sunnah gitu. Kemudian yang kedua, lupa rakaat. Kalau lupa rakaat terjadi di dalam sholat, ya, lupa rakaat terjadi dalam sholat, lalu kita ingat sendiri atau diingatkan oleh orang lain, tentu kita kembali kepada info yang valid, ya, yaitu al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kita sholat sendiri, ini 2 atau 3, ambil 2. Ini 3 atau 4, ambil 3. Atau kita jadi imam, diingetin sama makmum, subhanallah, ya, baru rakaat ketiga sholat isya kalau tasyahud akhir, kan diingetin. Maka kita ikutin orang yang mengingatkan. Kalau kita ragu, kita ambil yang orang ingatkan. Nanti ditutup dengan sujud sahwi. Tapi kalau udah selesai gimana Pak Ustaz? Udah selesai nih, baru ada orang yang ngingetin. Seperti Nabi Muhammad itu sholat zuhur 2 rakaat. Maka sahabat-sahabat bingung, loh, kok Nabi Muhammad sholat zuhur 2 rakaat? Kan? Tapi nggak satu pun di antara mereka yang berani bertanya kepada Nabi. Sampai ada satu orang yang berani, ya, disebut namanya Zulyadain namanya. Dia itu berani menghadap Nabi, ditanya, ya Rasul, aku sholatis sholat, apakah sholatnya dikosor, diringkas, atau engkau lupa? Nabi bilang, saya nggak lupa dan saya nggak mengkosor sholat. Sholat itu nggak dikosor, kata Nabi. Karena memang asal kewajiban sholat cuma 2 rakaat, Pak. Asal kewajiban sholat 2 rakaat. Tetapi karena ditanyakan sama seorang sahabat, engkau lupa atau memang sholat sudah diringkas jadi 2? Nabi bilang, saya nggak lupa, saya juga sholat nggak dikosor. Itu jawaban Nabi pertama. Ya udah, akhirnya senyap, mereka diam. Tetapi akhirnya Nabi balik lagi. Nabi tanya sama yang lain, apakah benar yang dikatakan oleh Zulyadain ini? Orang ini benar kamu tadi? Benar ya Rasul. Lalu Nabi kembali berdiri menambah 2 rakaat. Jadi sholat zuhur yang dikerjakan 2 sudah selesai, ditambah lagi 2 rakaat. Maka orang pun sholat bersama Nabi menambah 2 rakaat. Jadi kalau kita lupa, ya, kurang rakaat, lalu orang ingatkan, maka tidak mengulangnya dari awal, hanya menambah kekurangan dengan syarat jedanya belum lama. Kalau jedanya lama, dari masjid kita sholat sampai rumah dikejar-kejar sama orang, Pak, tadi kurang 1, di rumah jangan nambah 1, harus diulang dari
dari awal karena udah terlalu jauh. Tapi kalau cuma harus assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru astagfirullah. Pak Syamsul tuh, sholat zuhur 3 rakaat. Kata Pak Syamsul begitu. Makanya benar Pak Syamsul. Iya 3 rakaat itu. Maka langsung berdiri nambah 1 rakaat. Nah kalau ingatnya itu di luar sholat, maka sujud sahwinya juga di luar sholat. Jadi kalau ingat salah di dalam sholat, ya sujud sahwinya di dalam sholat. Kalau ingatnya kesalahannya di luar sholat, sujud sahwinya di luar sholat. Jadi untuk kasus tadi nambah 1 rakaat karena kurang, nanti assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sujud sahwi 2 kali, kemudian salam lagi, sujud sahwinya di luar sholat. Tapi kalau ingatnya di dalam sholat, baru 3 rakaat ditegur subhanallah, oh ya salah, langsung 4 rakaat. Sebelum salam sujud sahwi dulu. Jadi sujud sahwi dikerjakan 2 cara, di dalam sholat atau di luar sholat, tergantung ingatnya kita di mana salah itu, di dalam sholat atau di luar sholat. Allahu ta'ala alam bishawab. Banyak kalau kebalikannya Pak Ustaz, saya melihat orang itu salah. Misal karena masbuk terus kemudian diikuti salam gitu, akhirnya kan kurang rakaat. Saya ada kewajiban untuk mengingatkan dia tidak? Adakah saya kewajiban menegur dia, mengingatkan dia? Iya, ada kewajiban menegur dia, karena Bapak melihat satu buah kesalahan yang bisa merusak sholat orang tersebut, dan itu dilakukan oleh Nabi. Ada orang sholat, orang masuk masjid, dia sholat, setelah sholat dia datengin Nabi, Nabi salam, Nabi jawab salamnya. Kata Nabi, irji, kembali sana, sholatlah kamu, karena tadi kamu belum sholat. Fa innaka lam tusalli, maka orang itu balik ke tempat sholatnya, dia sholat. Selesai, kembali menghadap Nabi. Kata Nabi, kamu belum sholat, kerjain sholat. Sampai 3 kali orang tersebut bilang, ya Rasul, saya nggak tahu cara yang lebih bagus sholat kecuali yang saya kerjakan tadi. Ternyata ada satu rukun yang dia tidak tunaikan, yang menyebabkan sholatnya jadi batal, yaitu tumaninah. Ya, sholatnya seperti ayam mematuk jagung misalnya, atau beras, cepat, tidak tumaninah, maka batal. Maka Nabi mengingatkan orang tersebut. Jadi kalau Bapak melihat ada orang ya kurang rukunnya, berarti kan batal sholatnya. Sholat Isya 4 rakaat, dia baru 3 rakaat. Bapak tahu, oh ini sholatnya batal, yang 4 rakaat kok 3 rakaat. Maka Bapak wajib mengingatkan orang tersebut, Pak, Bapak baru 3 rakaat, Isya itu 4. Jadi ada kewajiban bagi Bapak memberitahu orang tersebut atas kesalahan yang menyebabkan sholatnya tidak sah atau batal karena kurang 1 rakaat. Allah Ta'ala sudah. Baik, kalau sudah, saya Bapak silakan. Dalam sholat berjamaah, kesalahan terhadap kiblat ditegur, kemudian berubah. Nah, si imam kan ada di depan, jadi di belakang. Jadi imam ada di belakang. Itu kalau itunya 180 derajat ya. 180 derajat. Gimana Pak Ustaz? Imam itu, imam atau makmum atau siapapun orang sholat, dia boleh melakukan gerakan yang sifatnya ihtiyaj, ada keperluan. Jadi nggak masalah imam berjalan, berpindah arah, mengambil posisi di depan makmum meskipun jaraknya jauh, boleh, karena ada keperluan. Ya, karena ada keperluan. Jadi gerakan-gerakan sholat di luar sholat yang membatalkan tuh kalau nggak ada keperluannya,
dia kok gerak-gerak terlalu banyak, maka mengadakan sholat. Adapun gerakan yang ada keperluan seperti perpindahan imam mengambil arah kiblat atau pergerakan makmum mengisi shaf yang kosong, bagian depan ada yang batal mundur, maka yang di belakang maju ke depan, atau yang samping bergeser ke kanan mendekat imam, itu pergerakan lil ihtiyaj, karena ada kebutuhan dia diperbolehkan dan tidak membatalkan sholat. Wallahu ta'ala. Sudah? Ya, kalau sudah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.